Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM H032039. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai anak yang lambat belajar atau slow learner. Langsung saja pada pembahasan pertama, kita harus tahu apa itu slow learner atau anak lambat belajar. Anak dengan kemampuan intelektual yang rendah biasanya dikenal dengan slow learner atau lambat belajar. Menurut Baker 1975 menyatakan bahwa anak slow learner atau lambat belajar adalah anak yang mempunyai kemampuan belajar di bawah rata-rata dengan IQ sekitar 75-90. Anak lambat belajar mempunyai kondisi fisik serta perkembangan yang sama dengan anak normal, hanya saja dalam segi kematangannya anak lambat belajar mengalami kelambatan. Misalnya kemampuan berbicara dan berbahasa anak lambat belajar lebih lambat dari kemampuan anak seusianya. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan karakteristik anak yang lambat belajar. Anak lambat belajar merupakan anak yang berbeda karakteristiknya dengan anak-anak seusianya karena anak lambat belajar ini mempunyai beberapa masalah dalam tumbuh kembangnya. Adapun ciri-ciri atau karakteristik anak lambat belajar antara lain, anak lambat belajar umumnya mengalami kegagalan dalam memahami pelajaran dan konsep-konsep di bidang akademik, misalnya membaca, menulis, matematika, atau berhitung, dan bahasa. Selain itu juga kesulitan dalam menentukan arah, waktu, dan ukuran seperti arah kanan dan kiri, depan dan belakang, lebar dan sempit. Hal ini disebabkan karena proses-proses di atas membutuhkan proses kognisi yang cukup rumit. Yang kedua, mempunyai daya ingat yang rendah. Anak lambat belajar umumnya sangat cepat lupa dengan informasi-informasi baru yang diterimanya. Dan cara belajar yang efektif bagi anak lambat belajar adalah dengan mengulang-ulang pelajaran atau informasi yang baru didapatnya agar tidak cepat lupa. Yang ketiga, anak lambat belajar sulit bersosialisasi dengan lingkungan. Anak lambat belajar cenderung sulit bersosialisasi dengan lingkungannya dibandingkan dengan anak-anak lain sebayanya. Anak lambat belajar lebih sering pasif, minder, dan menarik diri dari pergaulan. Selain hambatan dalam memahami pelajaran di bidang akademik, perkembangan motorik pada anak lambat belajar juga mengalami kelambatan. Anak ada yang pasif dan ada yang overactivity. Yang dimaksudkan adalah anak mempunyai aktivitas yang tinggi, tidak mau diam tetapi mempunyai tujuan. Pembahasan selanjutnya yaitu penyebab anak lambat belajar. Belajar merupakan proses dari seorang individu yang berusaha untuk mencapai tujuan belajar atau hasil belajar dalam proses atau aktivitas belajar. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan anak lambat belajar. Beberapa ahli mengemukakan faktor penyebab anak lambat belajar adalah diantaranya kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Kemudian, kecerdasan orang tua. Orang tua yang tidak berkesempatan mendapat pendidikan yang layak dapat menyebabkan anak lambat belajar. Hal tersebut karena biasanya orang tua kurang memperhatikan perkembangan intelektual anak. Jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga yang sebaiknya dimiliki di Indonesia adalah 4 orang, yaitu ayah, ibu, dan 2 orang anak. Hal tersebut sesuai dengan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera atau NKKBS. Yang keempat, faktor emosi. Anak lambat belajar mengalami masalah emosi berat dan berkepanjangan yang menghambat proses pembelajaran. Masalah emosi ini menyebabkan anak lambat belajar memiliki prestasi belajar rendah, hubungan interpersonal yang buruk, dan konsep diri yang rendah. Yang kelima, faktor pribadi. Faktor-faktor pribadi yang dapat menyebabkan anak lambat belajar meliputi kelainan fisik, kondisi tubuh yang terserang penyakit, mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan berbicara, ketidakhadiran di sekolah, dan kurangnya percaya diri. Adapun pembahasan yang terakhir pada video ini yaitu layanan yang diperlukan untuk anak lambat belajar atau slow learner. Slow learner merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus atau ABK yang tidak dapat dikenali dari penampilan fisiknya, namun membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, yaitu layanan yang berbentuk program pendidikan khusus yang bertujuan untuk membantu mengurangi keterbatasannya dalam hidup bermasyarakat.
Adapun beberapa layanan yang dapat diterapkan untuk anak lambat belajar, yaitu selalu memulai pelajaran dengan review atau mengulang materi sebelumnya untuk mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan, menggunakan bahasa sederhana namun jelas dengan perlahan, melakukan tes analisis atau analisa tugas jika akan memberikan tugas atau pekerjaan rumah, memberi tugas yang lebih sederhana atau lebih sedikit kepada siswa slow learner dibanding teman-temannya untuk menghindari frustasi. Melakukan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran akan mendapatkan hasil yang lebih optimal jika disampaikan secara individual. Melakukan pembelajaran secara kooperatif karena anak lamban belajar atau slow learner tidak menyenangi kompetitif. Dan yang terakhir, menggunakan multi pendekatan dan juga motivasi belajar. Baiklah, itulah tadi beberapa pembahasan dalam video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.